Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan ini kita akan bahas mengenai cara membuat daftar akun dengan menggunakan program EBSS Accounting. Nah, sebelumnya itu kita udah isi data perusahaan, sekarang kita lanjut ke membuat daftar akun. Nah, untuk daftar akun itu kasusnya sama dengan kasus sebelumnya, itu bisa dilihat di kolom deskripsi dari video ini. Itu ada link untuk mendownload kasus ini. Ini kasusnya sama dengan yang sebelumnya, dilanjutkan aja. Ini daftar akunnya. Nah, ini daftar akun dari PT Detronika. Ini nomor akunnya, ini nama akunnya, ini header atau detail. Nanti kalau kosong berarti dia detail, kalau H ini berarti dia header. Kemudian ini saldonya, semua saldonya itu 0. Kemudian account type-nya apakah aset, bank, atau account receivable, atau the other current asset, atau yang lainnya. Nanti ikutin aja ke bawah sampai ke bawah ini, sampai sini. Oke. Nah, sekarang terlebih dahulu, apa beda akun header sama akun detail? Jadi akun header itu berisi akun-akun detail. Jadi kayak aset itu akun header. Di dalam aset itu ada akun detail, yakni cash on hand, Bank BNI, Bank Mandiri, account receivable, allowance of the full account, inventory, dan ke bawahnya. Sampai yang bagian aset aja. Nah, sekarang kita langsung aja masuk ke bagaimana cara untuk praktek membuat daftar akun ini. Nah, kita buka aplikasi EBSS Accounting kita. Kemudian karena filenya udah kita bikin sebelumnya, kita sekarang melanjutkan. Kita klik open. Kemudian ini yang udah kita save sebelumnya. Kemudian open. Kemudian OK. Kemudian kita pilih yang ini, yang kedua. Jangan pilih yang I want to make this company file as read only, tapi pilih I want to activate my company file later. Oke. Kemudian lanjutkan, continue. Oke. Kemudian pilih no. Nah, kemudian ini kalau masih dalam bentuk kayak gini, kita pilih account. Nanti pilih account list. Nah, ini adalah daftar akun yang disajikan oleh EBSS. Nah, kita harus bikin akun yang kayak gini. Oke. Jadi ini aset udah, akun header di sini udah sama. Kemudian di bawah aset itu ada current asset yang juga merupakan bagian aset. Jadi karena dia juga header, jadi karena sama-sama header, maka di aset ini kita klik. Kemudian pilih new. Ini account classification, aset, account type juga aset. Kemudian dia juga bagian header. Account numbernya karena new tadi kita pilih yang current asset itu 11.000 tambah 1.000 lagi karena satunya udah di sini. Jangan lupa dia header account. Oke. Nah, muncul new account. New account ini kita edit namanya. Klik 2 kali. Kemudian new account kita ganti jadi current account. Current account. Nomor akunnya udah sama, kemudian oke. Kemudian habis itu kalau kita pengen hapus ini salah misalnya, kita pengen hapus, maka akun ini kita klik 2 kali, muncul ini, kemudian edit, pilih delete account, maka akan hilang dia. Nah, kemudian ini kita pengen delete, klik, kemudian klik edit, delete account, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Itu karena di sini ada link buat teks.
Jadi yang ada link buat teks kayak gini, NT yang ada tulisannya gini, bagian teks, itu nggak bisa di-delete. Jalan keluarnya itu gimana? Ganti nama aja nanti. Sama akun-akun yang harusnya ada di perusahaan. Nah, kemudian kita ulang lagi yang bagian tadi, bagian aset ada header kan? Ada header lagi. Jadi kita bikin new. Kemudian kenapa kita bikin new-nya di aset bukan langsung aja di bagian depan? Itu karena di bagian aset itu header, di header ada header lagi, makanya kita harus bikin di sini 11.000 tambah 1.000 lagi, kemudian oke. Kemudian ganti nama jadi current asset. Oke. Kemudian habis itu habis current asset itu cash on hand. Cash on hand itu kita ganti aja ini karena udah sama bank juga. Kita ganti ini bank, aset bank. Di sini kan. Ini account type-nya bank. Jangan lupa ini. Nomor akunnya juga beda. Nah, nomor akunnya itu 101. Kemudian namanya itu adalah cash on hand. Oke. Habis itu yang ini Bank BNI. Dan kemudian ini bank juga sama tetap. Account number-nya itu adalah 102. Kemudian jangan lupa dia account detail. Ini dia detail di sini kosong. Kalau kosong berarti dia detail. Kita lanjut. Kemudian oke. Kemudian habis itu Bank Mandiri 103. Bank Mandiri. Oke. Terus habis itu account receivable. Ini ganti nama, ini udah bener kan? Nih. Yang ini account receivable itu account receivable ini account name-nya, account type-nya account receivable. Ini account receivable udah bener. Kemudian ini ganti nama jadi account receivable. Account name-nya account receivable. Kode akunnya berubah 1201. Oke. Kemudian habis itu ini kan udah masuk liability. Kemudian masih di sini masih ada asetnya itu inventory, maka kita tambahkan new di sini karena masih ada asetnya. Pilih detail account. Ini account type-nya sesuaikan. Inventory itu other current asset. Nah, di sini ini other current asset, inventory other current asset. Kodenya ini, nomor akunnya. Pilih nomor akunnya itu adalah 1202 untuk inventory. Oke. Nah, muncul new account di sini, ganti namanya jadi inventory. Oke. Nah, silahkan dilanjutkan sampai ke bawah sesuai dengan ini. Lanjutkan semuanya, input semuanya, lanjutkan. Kalau yang diedit, lanjutkan sampai ke bawah.
Nah, kemudian ini kalian bisa lanjutkan sendiri. Kemudian kita close aja tanpa membackup. Close. Oke, terclose dia. Untuk backup itu videonya saya lanjutkan nanti. Sekian pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.